Kalau sudah, kita buka browser. Nah, ini yang tampilan sebelumnya ya. Sekarang kita lihat perbedaannya ya. Ini checkbox yang lama. Kita coba refresh. Nah, lihat. Sekarang checkbox kita sudah berubah seperti yang kita harapkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pintar Coding. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai cara untuk mempercantik form pada Y2. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai cara memasang aset pada Y2. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan bunyikan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Pintar Coding. Aset ini bisa berupa file CSS, file JS, gambar, video, dan lain sebagainya. Aset ini nanti kita letakkan pada folder web di aplikasi Y2. Cara untuk memasang aset ada dua cara. Yang pertama, fitur dari Y2 ya, bisa menggunakan aset bundle. Dan yang kedua, dengan cara register melalui view. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempraktekkan bagaimana cara memasang aset melalui aset bundle pada Y2. Yuk kita simak pembahasan berikut. Saya akan mempraktekkan salah satu contoh. Di sini kita sudah berada di aplikasi tutorial Y. Di sini kita akan mencoba menambah form di bagian bawah ini dengan yang ada pada Bootstrap yang kemarin kita pernah download. Nah, kemarin kita sudah mendownload Gentilella Bootstrap ya. Di sini kita akan mencoba membuka form. Kita coba salah satu form. Nah, di sini ya form. Nah, di sini di Bootstrap ya, kita mencoba menambahkan salah satu form yang memiliki CSS. Nah, sebagai contoh, nah ini ya. Bagaimana kalau kita menambahkan fitur checkbox ini, yang satu ini aja ya, ke dalam aplikasi yang kita buat. Kita coba klik kanan, kita ngambil source code-nya. Nah, ini ya. Di sini ada switch. Kita cari. Nah, ini dia. Ini yang checked, ini yang unchecked, ini yang disable, ini yang disable checked. Sesuai? Sesuai. Ini yang checked, unchecked, disable, disable. Oke, kita ngambil yang paling atas saja. Di sini kita akan mencoba ngambil yang ini saja. Kita coba praktekkan. Kita copy. Oke. Kita kopikan ke aplikasi yang kita buat. Kita buka VS Code. Kita sekarang sudah berada di aplikasi tutorial Y ya. Kita buka ke view form tadi. View form itu ada di folder view. Nah, ini folder view, folder personal, dan file form. Nah, ini dia. Di sini kita akan mencoba menyelipkan di bagian bawah ini fitur yang tadi. Kita coba enter saja di sini ya. Kita paste di sini. Oke. Kita rapikan. Nah, kita coba di sini save. Dan kita coba refresh aplikasi yang kita buat.
Lihat, checkbox yang terbuat tidak sama dengan checkbox yang kita harapkan tadi. Lihat, checkbox-nya seperti ini, sementara yang kita harapkan checkbox-nya seperti ini. Nah, ada animasi-animasi seperti ini. Bagaimana caranya agar checkbox yang kita buat animasinya juga seperti ini? Nah, caranya kita pergi ke source code tadi lagi. Nah, kita harus mengcopy CSS dan JS-nya kepada aplikasi yang kita buat. Kita coba di sini, lihat input tipe checkbox kelas JS Switch. Nah, di sini mereka menggunakan kelas JS Switch. Nah, kita lihat di sini CSS dan JS yang menggunakan JS Switch. Nah, mereka menggunakan yang ini ya. Ini adalah cara untuk register aset melalui view. Jadi pada Bootstrap ini, register asetnya hanya melalui view. Ini salah satu contohnya ya. Di atas bagian CSS-nya, kita lihat bagian bawah merupakan bagian JS-nya. Nah, ini aset yang akan dipakai. Nah, di sini kita lihat aset yang mana dipakai. Mereka menyimpan asetnya di folder vendor dengan nama folder Switchery. Cara menggunakannya, kita harus mencari folder Switchery ini di folder vendor pada Bootstrap. Kita coba lihat. Nah, ini kita sudah berada di Gentilella Master. Kita buka folder vendor. Kita cari di sini Switchery tadi. Folder Switchery. Nah, ini dia. Ini kita copy dan kita simpan di aplikasi yang kita buat, yaitu di folder C, exampp, atau sum, htdoc, tutorial y. Nah, kita akan menyimpannya di folder web. Nah, karena di sini kita menggunakan Gentilella, kita tambahkan saja di sini folder baru. Teman-teman boleh ngasih nama terserah ya pada folder ini. Boleh menggunakan nama custom saja atau Gentilella boleh juga. Di sini saya akan memberi nama custom saja. Nah, saya memberikan nama custom. Oke. Di dalam custom ini saya buat folder baru lagi. Folder baru lagi dengan nama vendor. Nah, di sini, di dalam ini saya kopikan folder Switchery tadi. Kita paste di sini. Nah, sudah selesai ya. Perlu teman-teman ketahui, di dalam folder ini berisi file CSS dan JS yang akan kita pakai. Jadi kalau teman-teman penasaran isinya gimana, nah di sini ada this, masuk ke this ini. Nah, di sini ada Switchery min, ini JS ya. Dan di sini ada switchery.css. Nah, ini CSS, ini JS. Nah, ini yang akan kita pakai nanti. Oke. Sudah kita copy. Langkah selanjutnya kita akan menggunakan register aset tadi. Sebenarnya pada Y2 sudah ada nama file dengan nama app asset. App asset ini berada di folder asset. Nah, di folder asset ini ada appasset.php. Nah, ini dia. Nah, kita akan mengcopy link CSS dan JS tadi melalui sini. Ini bawaan dari Y ya. Namun karena kemarin kita menggunakan Gentilella, sehingga pada layout, pada main.php yang kemarin kita ganti, kita menggunakan aset pada folder Yeaster pada Gentilella. Nah, kita lihat di bagian atas ini. Nah, bundle-nya melalui Yeaster, Gentilella, aset, dan aset.php. Jadi pada aplikasi ini, sementara kita menggunakan aset pada Gentilella. Kita coba search aset.php. Nah, ini dia. Aset.php yang ada di vendor Yeaster Y2 Gentilella Asset.
Nah, ke sini arahnya sekarang. Lihat, aset yang ini mirip dengan aset yang ada pada Y2. Kita bisa menggunakan yang mana sesuai selera ya. Kalau kita menggunakan yang pada Gentelela, ya, kita menggunakan aset.php, tetapi kalau kita menggunakan app asset yang dari Y, maka kita menggunakan yang ini. Nah, lihat di sini, rootnya base URL menggunakan web. Jadi, kita sudah pas ya. Kita sudah meletakkan folder baru yang kita buat tadi untuk menyimpan folder Switchery ke dalam folder web ini. Nah, sementara di aset ini belum ada menggunakan itu. Jadi kita menggunakan app asset dari saja ya. Cara menggantinya kita ubah dulu. Nah, di main.php ini link untuk menggunakan asset.php. Kita akan mengganti dengan app asset saja. Kalau teman-teman nggak tahu scriptnya gimana, kita kemarin sudah menyimpan ya main.php. Ini adalah main.php yang lama. Sekarang tidak kita pakai. Nah, di dalam ini kita masih menggunakan app asset bawaan Y2. Kalau teman-teman ingin mengcopy, teman-teman bisa copy dari main.php ini saja. Nah, lihat bagian atas di sini ada app asset register this. Nah, di sini register asetnya pergi ke aset dan app asset. Kalau teman-teman ingin mengganti link yang ke aset di main.php tadi, teman-teman hanya perlu mengganti ini saja. Copy yang 2 baris ini, use app assetnya dan app asset registernya. Kita copy. Oke, kita taruh di main.php ini. Nah, ini kita hapus. Ini yang lama ya, kita hapus. Kita Ctrl V. Nah, sekarang kita sudah menggunakan app asset.php. Namun kalau ini kita jalankan, maka template yang kita gunakan tadi tidak lagi menggunakan Gentelela. Nah, kita coba ya. Save. Refresh. Nah, lihat. Dia error seperti ini. Karena depend-nya kita menggunakan default awal. Nah, kita lihat ya. Di app asset ini. Nah, depend-nya ini kita masih menggunakan bootstrap dari bootstrap asset. Sementara kemarin kita sudah menggunakan dari Gentelela. Caranya kita copy saja yang dari asset.php ini ke dalam app asset. Nah, ini ya, depend-nya. Ini yang dari Gentelela, kita copy yang 2 baris ini. Copy. Nah, kita pindahkan ke sini. Kita paste. Oke. Kita save. Nah, sekarang sudah jalan ya. Kita sudah menggunakan app asset dan template Gentelelanya sudah jalan. Sekarang saatnya kita untuk mengeksekusi checkbox ini menjadi checkbox yang kita bilang tadi. Yang ini ya. Nah, bagaimana caranya kita akan memasang aset seperti ini. Checkbox-nya seperti ini ya. Oke. Sekarang kita akan mencoba register aset melalui app asset.php. Kita bisa lihat ya di bootstrap tadi. Nah, kita akan cari link untuk yang CSS tadi. Ada 2 di sini. Nah, ini untuk CSS. Kita copy. Copy yang bagian ininya saja ya. Copy. Nah, di sini ada public CSS dan ada public JS. Untuk CSS kita taruh di sini. Dan untuk JS kita taruh di dalam public JS ini. Yang tadi yang kita copy adalah CSS. Kita copy enter di bawah. Kita paste. Nah, di sini linknya kita ganti berdasarkan folder yang kita buat tadi. Tadi kita membuat folder di dalam web ini.
yaitu nama custom. Jadi kita buat custom di sini, tambah custom. Nah, sesudah custom, baru masuk ke vendors. Nah, baru sesuai ya. Custom dulu, vendor, switchery, this switchery main.css. Jadi ini yang akan terpakai. Ada ya tadi, vendor, switchery, this, switchery main.css. Nah, ini dia yang akan terpakai. Oke, kalau sudah, selanjutnya di bagian bawah, di bagian JS juga kita tambahkan JS-nya. Nah, kita buka lagi yang tadi ya. Nah, ini source code tadi. Teman-teman bisa ya membuka melalui text editor agar lebih enak dilihat. Sekarang saya hanya menggunakan browser, jadi tampilannya seperti ini saja. Kita akan mengcopy JS-nya. Nah, ini dia JS-nya. Kita akan copy dari sini saja. Copy. Nah, kita taruh di sini. Pakai kutip ya. Pakai kutip. Kalau ditambah di bawahnya, kita tambah koma. Tapi kalau seandainya tidak ada di bawahnya, tidak masalah, tidak pakai koma. Nah, di depannya kita tambah custom. Seperti yang tadi ya. Nah, oke, sekarang kita sudah meregister switchery yang CSS dan JS-nya. Namun, kita harus menambahkan build-nya terlebih dahulu. Nah, kita coba lihat. Kita coba cari build di sini. Nah, ini. Mereka menggunakan build. Teman-teman juga bisa ya mengcopy. Kalau seandainya teman-teman menggunakan semua fitur ini, teman-teman tinggal copy ini. Seperti cara yang tadi. Namun karena saya di sini hanya mencontohkan, menambahkan checkbox tadi saja, switchery ini, sehingga saya hanya mencontohkan satu buah ini saja. Nah, kalau sudah, kita tinggal mengcopy bagian build-nya saja. Nah, di sini build-nya berada pada folder build, CSS, custom, min.css. Kita coba lihat di foldernya. Kita buka download tadi, bagian yang kita download tadi. Nah, Jentera Master. Nah, di sini ada build. Build ini akan kita pakai. Nah, kita coba copy. Oke, sudah kita copy. Kita taruh di aplikasi yang kita buat tadi. DC, sum, htdoc, tutorial y, selanjutnya web, dan custom. Nah, kita akan mengcopy ini keluar ini saja ya. Karena itu build berada di luar sehingga kita copy di sini. Web, custom, build. Kita paste di sini. Oke, sekarang build-nya sudah kita copy. Nah, kalau sudah kita copy, sekarang kita meregister asetnya pada CSS yang ini. Kita coba. Nah, ini kita copy ini. Oke. Copy. Selanjutnya kita taruh di sini. Pakai koma, enter. Kita kasih kutip, kita pastekan di sini. Build CSS custom main.css. Kita nambahkan custom di depannya. Oke, sudah ya. Oh ya, ini tidak menggunakan slash. Ini kalau seandainya kita pakai slash, dia tidak akan jalan harusnya. Kita hapus slashnya. Sama ya dengan yang di atas. CSS, site, CSS. Jadi yang di bawah, custom, juga tidak menggunakan slash. Kalau teman-teman penasaran, kita lihat CSS ini ada di mana? Ada di folder web. Custom ini juga berada di folder web di aplikasi kita. Kalau teman-teman pengen melihat, kita bisa buka di aplikasi. Ini kita sudah berada di tutorial Y. Buka folder web. Nah, ini yang dipanggil
CSS. Yang di atasnya tadi, yang ini CSS. Di dalam CSS ada file namanya site.css. Kita coba lihat ya. Site.css. Sesuai ya. Oke, begitu juga yang lain. Kita menggunakan custom. Jadi langsung custom di sini. Oke, kalau sudah seperti ini kita save. Kalau sudah kita buka browser. Nah, ini yang tampilan sebelumnya ya. Sekarang kita lihat perbedaannya ya. Ini checkbox yang lama. Kita coba refresh. Nah, lihat. Sekarang checkbox kita sudah berubah seperti yang kita harapkan tadi. Selamat, teman-teman sudah berhasil memasang aset pada Y2. Mungkin teman-teman ada yang penasaran juga, kenapa saya menggunakan build di sini? Kenapa kita tidak menggunakan switchery saja? Build ini penting ya, karena build ini dapat digunakan untuk seluruh CSS nantinya. Kalau seandainya ini kita tidak menggunakan build, nah misal kita komen di sini, kita coba refresh. Nah lihat, temanya menjadi besar, tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin seperti ini saja, mungkin teman-teman bisa paham ya kenapa saya menggunakan build. Oke, sekarang kita hapus komennya. Kita kembalikan. Nah, ini ya hebatnya kita menggunakan aset. Kita tinggal menambahkan aset di sini dan kita bisa pakai di mana saja yang kita inginkan. Itu kelebihan memasang aset pada app aset ini. Perbedaannya kalau seandainya kita memasang seperti yang di Bootstrap tadi, kita pasang di view, kita masukkan link seperti ini, bayangkan sekotor apa codingan kita jadinya. Otomatis di satu view kita tambah ini, nanti kalau seandainya ada view lain menggunakan CSS itu lagi, kita tambahkan lagi di setiap view, gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini codingannya hanya seperti ini. Kalau seandainya teman-teman menggunakan CSS yang ini lagi, teman-teman nanti tinggal pakai, karena sekali daftar bisa digunakan di mana-mana, gitu ya. Oke, saya rasa sampai segini dulu pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.